Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku, ibu bapak kaum muslimin wal muslimat, seluruh pendengar RRI yang saya hormati. Adalah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah memberikan gambaran di dalam sebuah hadisnya tentang situasi dan kondisi yang akan terjadi pada agama Islam, tentang situasi dan kondisi yang akan dialami oleh umat Islam setelah ditinggal wafat oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, "Bada'a dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghurabai." Baheula pertama lahir agama Islam. Agama Islam dianggap asing, aneh. Syariat ajaran agama Islam, aturan agama Islam dianggap tidak sesuai dengan zaman. Itu zaman baheula. Bada'a dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghurabai. Dulu pertama lahir agama Islam dianggap aneh, sementara ajarannya dianggap asing, tidak relevan dan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi zaman yang terjadi pada saat itu. Memangnya kenapa? Karena pada permulaannya Islam lahir, hadir di tengah-tengah masyarakat dibawa oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Kehadiran Islam pada saat itu di tengah-tengah manusia jahiliyah, di tengah manusia yang belum mengenal peradaban dunia, manusia yang belum mengenal teknologi. Bada'a dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghurabai. Pertama lahir agama Islam. Dulu agama Islam dianggap aneh, karena Islam lahir di tengah-tengah manusia, para penyembah Uja dan Lata, para pemuja Tapekong dan Arca. Berkat perjuangan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad, Islam mampu mengisi pelosok Jazirah Arabiyah, merubah situasi dan kondisi masyarakat Arabiyah. Bahkan Islam mampu menembus belahan dunia hanya dalam waktu yang amat relatif singkat, berkat perjuangan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Islam mampu merubah situasi dan kondisi. Manusia yang pada awalnya tidak mengenal sopan santun, Islam mengajarkan sopan santun. Manusia
yang pada awalnya tidak mengenal peradaban dunia, Islam hadir membawa manusia untuk lebih mengenal peradaban dunia. Teknologi diajarkan oleh Islam. Manusia menjadi makhluk yang paling hebat. Inilah perjuangan agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam mampu merubah situasi dan kondisi. Baheula jelema teu ngarti halal jeung haram, Islam datang mengatur hukum halal dan haram. Dulu manusia tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Islam mengerti kebutuhan manusia. Maka Islam mengatur segala bentuk antara hak dan batil. Semua diatur oleh agama Islam. Lalaki aturana ku Islam dibedakeun jeung awewe, awewe ku Islam dibedakeun aturana jeung lalaki. Islam tidak hanya mengatur masalah kehidupan sosial yang hanya dalam lingkup kecil saja. Sampai dunia perniagaan pun Islam bicara itu. Rasulullah yang menjadi contohnya. Lalu Islam pun mampu memimpin dunia dengan kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad. Islam mampu membuat kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Setelah perjuangan Nabi selesai karena wafatnya Rasul, maka perjuangan ini dilanjutkan oleh para sahabat. Yang pertama berdirilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Dan yang terakhir adalah Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Lalu ada hal yang sangat menarik buat kita. Setelah habis masa sahabat yang 4, tidak akan ada lagi pemimpin-pemimpin yang adil, yang jauh lebih mementingkan kepentingan masyarakatnya daripada kepentingan diri dan kelompoknya. Inilah yang dirasakan oleh kita umat Islam saat ini. Kita berharap kepada Allah. Sekarang ini kita punya pemimpin semuanya baru. Presidennya kita juga baru. Wakil rakyatnya baru. Mudah-mudahan mereka semua dibimbing dengan taufik dan hidayahnya Allah. Sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Yang jauh lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri dan pribadinya masing-masing. Bada adinu goriban. Wasaya'udu goriban patubalil gurabai. Baheula agama Islam dianggap asing oleh masyarakat, oleh manusia, karena Islam lahir di tengah-tengah para pemuja dan lata, para penyembah berhala dan tapekong. Wasaya'udu goriban. Sayangnya kata baginda Rasul, pada suatu hari nanti, kondisi agama Islam akan kembali seperti yang pernah terjadi zaman bahula. Agama Islam dianggap asing, dianggap aneh, justru bukan oleh orang-orang yang non-muslim, tapi oleh umat Islam sendiri. Yang merusak tatanan Islam itu bukan non-muslim, saudara. Kalau kita lihat di beberapa media cetak, justru adalah umat yang satu akidah dengan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Islam akan kembali asing dan dianggap asing. Syariatnya dianggap tidak sesuai
dengan zaman kuno ortodok ketinggalan zaman justru oleh umat Islamnya sendiri. Ayo saudara lihat betapa hebatnya Islam mengatur umatnya cara berpakaian saja. Laki-laki dibedakan oleh Islam dengan perempuan. Islam mengatur itu. Sampai Rasul mengatakan yang namanya wanita itu seluruh anggota tubuhnya, hatta rambutnya termasuk aurat yang harus ditutup dengan rapat. Cobaan ayeuna tingali. Lamun aya awewe berpakaian sesuai dengan aturan Allah. Make kerepus, make jilbab, make gamis. Ulin ka jalan. Init ka pasar pan disebutna ninja. Budak ngora. Coba-coba make kopiah tengah poe, make samping. Make sorban. Init ka jalan. Lempang ka pasar. Boro-boro disebut jelema bager, malah kuno ningali disebut nage tim pemburu hantu. Betapa aneh syariat Islam dan dianggap aneh oleh umat Islam sendiri. Yang pada akhirnya budaya gengsi agama terjadi di mana-mana. Di tengah umat Islam sendiri terjadi budaya gengsi agama teu di kampung teu di kota. Baheula mah jelema nu bader loba di kota, ayeuna mah di kampung jelema teu leuwih bader daripada urang kota. Gengsi agama jadi budaya. Nutup orat, bangga pamer orat. Nutup orat, gengsi pamer orat, bangga. Jelema make tiung lain bunga malah diledek. Alah sia, zaman modern make tiung. So alim, aing ge nyaho pan sia mah lain so alim ieu. Eta mah nutupan botak doangan. Banyak sekali pelecehan-pelecehan agama yang justru malah dilakukan oleh umat Islam sendiri. Barangkali sekarang ini apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah dulu sekarang terbukti. Apa kata Sayyidina Ali ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Al-Khawarij? Kaum Khawarij itu mereka seolah bicara jihad. Seolah mereka bicara agama umat untuk Islam lah, inilah, itulah. Sampai mereka teriak. Tidak ada lagi hukum kecuali hukum Allah. Selebihnya dari itu bukan hukum tapi pendapat masing-masing. Al-Imam Ali berkomentar, kalimatul haq yuradul batil. Apa yang dikatakan oleh kaum Khawarij seolah-olah itu benar, tapi mereka sebenarnya berbuat kebatilan. Inilah yang terjadi saat ini. Ustad, make tiung mah teu kudu teuing dipaksa kumaha kasadaran hate emak wae. Dan kege ari geus sadar mah teu kudu dititah ku kiai mah pasti nutupan orat. Atuh si Neng anak emak tong sok digebah-gebahkeun kumaha karepna bae ngaranna ge budak ngora keneh. Atuh rek nutup rek muka-muka orat oge da hak manehna ieu da lain hak ustad. Kunaon ustad anu pusing? Itu kan pribadi masing-masing. Di akhirat nanti ustad kan itu tanggungnya masing-masing tanggung jawabnya. Inilah yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Kalimatul haq yuradul batil. Jika benar ngabela awak, ustad tong sok ngasehatan emak. Make tiung mah urusan emak, tanggung jawab emak, hak emak. Rek dipake kajeun, henteu kajeun, engke ge geus sadar mah. Da kumaha ge dipake. Justru menutup aurat dari sekarang.
itu adalah sebuah kesadaran diri akan ketundukan dan kepatuhannya kepada ilahi. Ustad, kudu teuing loba ngomong masalah salat mada aing ge tiba heula ngarti. Salat teh wajib. Geuning abah can daek salat atuh salat mah kumaha aing bae, tanggung jawab aing. Masing-masing bae. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini termasuk kalimatul haq yuradul batil. Sepertinya benar. Sepertinya benar ngabela awak masalah sholat, tanggung jawab masing-masing. Tapi sebenarnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seluruh manusia dituntut untuk taat kepada aturan agama. Saudaraku, ibu bapak seluruh pendengar RRI yang dirahmati Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, sedikit pemaparan. Kali lagi kita berdoa kepada Allah. Allah berikan pemimpin yang baru kepada kita. Presidennya baru, wakil rakyatnya baru. Bahkan minggu depan kita sudah memasuki tahun baru Islam. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang soleh buat bangsa dan negara ini. Terima kasih. Silahkan Teh Rani dilanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba jawab dulu Pak Ika. Pak Ika, saudaraku yang baik hati, semoga tambah sehat Pak ya, juga keluarga. Salam buat keluarga. Apa yang disampaikan oleh Pak Ika ini mengingatkan kita kepada beberapa hal yang disampaikan oleh baginda Rasul di dalam sebuah hadisnya. Dakwah tidak boleh ada unsur pemaksaan. Bahkan situasi dan kondisi dakwah harus lebih diperhatikan. Lalu bagaimana caranya dakwah yang efektif? Baginda Rasul, perintah daripada Allah adalah ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Dari ayat ini ada 4 konsep. Tapi tidak mungkin kita bahas semua. Intinya adalah baginda Nabi ditugaskan oleh Allah hanya untuk mengingatkan manusia, memberikan kabar gembira, kemudian memberikan peringatan dengan memberi sedikit ancaman, bukan yang menyakitkan. Kemudian juga mengajak manusia menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Cuma 2 cara dakwah. Yang pertama, bil lisan. Kalau istilah sekarang ini dengan cara ceramah. Kemudian juga bil hal, dengan perbuatan. Saur Allah Muhammad, tepikeun keagungan agama, bejakeun ka umat manusia. Kunaon Gusti? Kedua cara. Hiji ku ucapan dakwah ngaranna, nomor kedua ku perbuatan contoh ngaranna. Dilalatul hal absah min dilalatil makol. Tapi memberikan contoh atau dakwah dengan memberikan contoh itu jauh lebih utama daripada hanya dengan teori saja. Jadi sekarang ini lolobana, mohon maaf kepada ikhwan pendengar RRI, saya yang tukang dakwah keliling barangkali kadang merasakan sebuah kesedihan juga. Sekarang ini tidak sedikit dai-dai kita ini kehilangan moto dakwahnya yang disampaikan oleh yang mulia. Konsep dakwah itu sebenarnya cuma 3. Yang pertama, ruhul mudabarah, ruhul mustajabah, ruhul mutaghayyarah.
dakwah harus menimbulkan semangat. Kemudian juga materi harus mampu diterima. Jangan dipaksa kalau memang tidak mampu orang menerimanya. Kemudian setelah dakwah dilaksanakan harus terjadi sebuah perubahan. Saya melihat sekarang ini banyak ikhwan kita, mubaligh-mubalighah kita, kehilangan konsep ini. Konsep sekarang ini, kumaha carana aing dakwah, nu penting aing laku, rame urusan batur ngarti, tengarti bodoteng, nu penting aing laku, itulah prinsipnya. Jadi jangan kaget, lamun nu dakwah makin poe makin loba, nu bader teu kurang loba. Gitu kan? Kemudian Pak Ika, kelemah lembutan dalam dakwah ini pernah terjadi. Rasul diingatkan oleh yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu seperti penjelasan kitab Husni Sunnah, baginda Rasul itu konon setiap sebulan sekali beliau selalu melakukan kunut najilah, yang isinya adalah meminta kepada Allah supaya Allah menghancurkan orang-orang yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Nabi Muhammad diingetin tuh, Pak Ika, oleh Allah, Muhammad, tong rek pimiluan urusan kami, bereskeun urusan anjeun. Urusan anjeun ngan ukur dakwah ngelingan manusia. Anapun manusia sadar teu sadar, eling teu eling, eta mah urusan kami, hidayah kami numere. Dari situ doa atau kunut najilah ini oleh baginda Rasul ditinggalkan, tapi kunut subuh tidak pernah ditinggalkan. Nah, ini masalah kunut baik Pak Ika di kita ini rancu. Dari hadis ini tidak sedikit saat ini kelompok-kelompok umat Islam yang anti kunut. Dengan dalil tadi, padahal kalau melihat kepada beberapa catatan hadis sahih, bukan kunut subuh yang ditinggalkan, tapi kunut najilah setelah kunut subuh itu yang ditinggalkan oleh Rasul. Gara-gara kunut panjelema tarelingna para saya. Ya itu. Jadi barangkali Pak Ika yang paling tepat adalah dengan dua cara tadi. Tentu dengan contoh jauh lebih utama. Terutama buat keluarga kita. Kadang-kadang urang pan sok salah kaprah ari ka budak molotot bae titah salat ka masjid sia ari bapana pantara. Ayeuna mah kadang-kadang kolot jeung budak perebut remote. Ini zaman sudah kacau teh. Zaman baheul mah eueuh sejarah jelema salat nungguan iklan. Ayeuna mah salat kudu iklan heula teh. Jadi pas iklan salat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Barangkali itu teh kita coba pada beberapa SMS yang masuk melalui layar di depan kita maupun ke HP kita. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Sebelumnya saya mohon maaf banget. Saya mau menanyakan soal barangkali Pak Ustadz punya saran. Saya buka warung kecil-kecilan sama jual bensin eceran, tapi kadang-kadang saya suka bingung. Penjualan sehari nyampe 30 biasanya, tapi beberapa bulan ini cuma keluar 10. Sulit, tapi yang di sebelah saya penjualannya bagus terus. Saya percaya rezeki Allah yang ngatur. Kadang-kadang saya suka bingung, kayak ada yang aneh gitu. Ini kayaknya ada saingan bisnis ini. Oke, saudaraku yang mengirimkan SMS ini, lebih baik kita berbaik sangka daripada berburuk sangka. Ini kadang-kadang umat Islam itu adatna goreng. Ningali usaha tatangga maju, dia bukan berusaha mencari solusi kumaha carana leuwih maju, minimal seperti tetangga. Datang ka kiai, datang ka dukun, malah nu dipenta teh supaya eta tetangga sainganana hancur. Itulah jeleknya kadang-kadang. Yang bagus itu adalah ketika kita bisnis atau berjualan atau apapun, melihat warung sebelah kita maju, kita sepi, kita tanya sama dia, kok kamu bisa maju begini, di mana sih gurunya? Nah tolong dong, supaya kita sama-sama maju kan tambah berkah dua-duanya kan enak.
Ya malah nu hiji ka kulon neangan dukun, nu hiji ka belah wetan ka kiai, tabrakan. Jadi begini. Saya teringat kisah Abu Nawas deh. Abu Nawas suatu hari beliau kehilangan cincin. Eta cincin di teangan, ti mulai jero imah nepikeun kaluar imah. Ka tukang, ka hareup, ka gigir merenya. Tatanggana ningali mantuan neangan. Lama-lama tuh cincin gak ketemu. Kata tetangganya, Abu Nawas, emang cincin itu jatuhnya di mana? Saur Abu Nawas, muragna mah di jero imah. Cik tatanggana, nah aneh amat ari murag cincin di jero imah, ari di teangan di luar imah. Kata Abu Nawas, itulah kita. Gampang mencari solusi keluar tanpa pernah mencari penyebab yang ada di dalamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ujang, mudah-mudahan aja kita doakan yang berbuat curang tadi diberikan taufik dan hidayah. Tapi kalau kita bicara mardud atau makbul masalah ibadah haji mah wallahu alam, tapi nu jelas pasti haji mah jadi ngan ditarima mah henteu nyaho gitu maksudnya Pak Ujang. Ya mudah-mudahan we urang saya sangka we lah. Jadi masalah SMS tadi coba Bapak yang buka usaha ini saya sarankan yang pertama niatkan lurus untuk mencari ridho rahmat Allah. Ya kemudian kalau bisa dari awal itu coba dimulai pendekatan kepada Allah. Pendekatan harta dengan harta dalam arti begini. Ketika kita mau buka usaha, berapa anggaran modalnya? Coba dijakatkan dulu. Jakatin, niatnya nawaitu an ukhrija jakatal mali al muajjalati fardulillahi ta'ala. Setelah itu, coba kita berusaha belajar mengeluarkan zakat nakadnya. Ribhunya. Keuntungan dari penjualan kita, kalau menurut kita hari ini kita dapat uang masalah 200.000 dan kita yakinkan bahwa keuntungan kita dari 200.000 ini cuma 20.000 umpama, maka coba kita belajar keluarkan dari 20.000 itu 2,5%, niatnya seperti tadi. Kemudian dorong dengan sedekah yatim setiap hari Jumat, minimal 3 yatim, dan tolong diperhatikan usianya. Dan ketika kita akan memberikan uang itu kepada yatim, kita coba berdoa kepada Allah dengan bahasa kita mampu. Ya Allah, dengan berkah sedekah yatim ini hamba pamrih, wadangkau berikanlah keberkahan dalam usaha. Saya minta duit yang lebih banyak daripada ini, dengan wasilah saya dagang. Insya Allah Bapak yang mengirimkan pertanyaan ini, Bapak coba dari sekarang 3 bulan ke depan, boleh laporan lagi perubahannya. Insya Allah itu aja yang penting Bapak benar sesuai petunjuk yang saya sampaikan, karena ini juga insya Allah mengacu pada Al-Quran. Barangkali saudara yang dirahmati Allah, saya tertarik, tapi mudah-mudahan ini tidak termasuk masalah fikih. Hal yang tidak diperbolehkan itu jelas sebenarnya rujukannya adalah Al-Quran, fikih. Tapi di dalam hal ini ada beberapa rukhsah. Seandainya memang kita sangat kesulitan untuk mencari pemimpin yang adil, yang baik dari umat Islam, tapi ada kafir dhimmi yang mampu melindungi umat Islam, maka ini juga bukan satu masalah untuk mengangkat mereka untuk menjadi pemimpin. Tapi sekali lagi, tentu saja yang jauh lebih baik adalah yang jadi pemimpin umat Islam, pemimpin masyarakat adalah umat Islam yang baik akhlaknya, jujur. Yang sekarang ini sulitnya minta ampun bagaikan mencari jarum yang jatuh di tengah-tengah malam yang gelap. Setiap pemimpin yang kita pilih, kita berharap terjadi perubahan.
Dan memang alhamdulillah perubahan itu terjadi. Pada zaman SBY, Pak SBY termasuk pemimpin yang sukses. 10 tahun kepemimpinan beliau sukses menaikkan setiap harga. BBM naik, sembako naik, pokoknya senara naik kabeh. Mudah-mudahan Pak Jokowi jadi presiden, beliau sukses bukan menaikkan harga, tapi menurunkan harga. Karena rakyat tidak butuh makanan yang gratis. Apalagi sudah gratis tidak punya kualitas. Pitapinan. Yang penting mampu sesuai dengan harga beli yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kali lagi, saya bukan berarti mengutamakan kafir zimmi. Tapi kalau kita memang kesulitan, maka kafir zimmi bukan suatu masalah. Selama dia berprinsip untuk menjalankan roda kepemimpinan yang tidak keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh agama. Barangkali itu saja. Bapak Yusuf di Bogor, kalau kita bicara ahli sunnah wal jamaah, nah ini selama ini terjadi, kita sering bukan benturan fisik tapi benturan paham. Kita punya paham bahwa yang namanya ahli sunnah wal jamaah adalah madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita kaji jauh dan lebih jauh lagi permasalahan, sebenarnya semua imam madhab yang 4 itu termasuk ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan madhabnya masing-masing. Jadi intinya adalah ahli sunnah wal jamaah, mereka yang beribadah sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk baginda Rasul, petunjuk para ulama, dan tidak keluar dari konsep-konsep yang telah ditentukan. Jadi memang sekarang ini utak-sautik bid'ah, muludan bid'ah, marhabab bid'ah, macarawi bid'ah, jarah bid'ah, hari TV di imah babadag-badag, nu jelas-jelas bid'ah, nah menurut agama ini yang enggak benar. Jadi kali lagi kalau kita bicara bid'ah, bicara ahli sunnah wal jamaah, Pak Yusuf, semua imam madhab yang 4 itu adalah imam ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan madhabnya masing-masing. Terima kasih. Adalah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau tengah berkumpul dengan sahabat, lalu lewatlah sekelompok orang yang tengah mengusung kerangka mayat atau jenazah mereka kuburan. Baginda Rasul berdiri, kemudian baginda Rasul duduk sambil menangis. Sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bukankah yang meninggal itu adalah kafir, non-muslim, musuh Islam?" Lalu Rasul menjawab, "Wahai sahabat, memang dia adalah kafir, dia adalah non-muslim. Tapi aku ini adalah Muhammad Rasulullah, Nabi dan pesuruh Allah yang terakhir. Tidak ada Nabi setelah ini dan tidak ada Rasul setelah ini." Artinya, seluruh manusia, seluruh umat yang ada di dunia ini, mereka semua adalah tanggung jawabku. Umatku ini terbagi dua. Ada umat pimakomi doa, ada umat pimakomi ijabah. Umat pimakomi doa, mereka yang belum merasakan nikmatnya iman dan Islam. Adapun umat pimakomi ijabah adalah kalian yang sudah merasakan nikmat iman dan Islam. Hari ini aku menangis karena aku bersedih. Salah satu nyawa umatku Muhammad yang belum merasakan nikmat iman dan Islam tertarik atau hilang dari tanganku. Artinya secara manusiawi silahkan saja kita melayat, tapi tidak perlu dipangmacakeun Fatihah nanaonan. Gitu ya. Kita hormati aja hak manusianya sebagai manusia. Barangkali itu ya. Dan terakhirnya Pak, Ibu Ida yang baik hati di Cimanggis, insya Allah tidak bosan. Semua pertanyaan dari pendengar RRI bagi saya merupakan sebuah ilmu yang sangat menarik. Seorang anak wajib tunduknya kepada orang tua. Walaupun orang tua di mata dia salah, tapi tentu saja kesalahan anak jauh lebih besar daripada orang tua. Sekali lagi, jangankan orang tuanya yang muslim, hatta orang tuanya non-muslim, anak wajib tunduknya kepada orang tuanya. Selama dia tidak menyuruh untuk berbuat musyrik, apalagi cuma salah paham. Ini dosa, termasuk perbuatan dosa buat anak. Barangkali itu saja, Teh Rani. Dan
informasi tentu saja buat pendengar RRI, karena sekarang ini RRI termasuk di daerah Cianjur juga, ternyata saya kemarin coba di sana sudah cukup bagus. Untuk pendengar RRI yang ada di Cianjur, hadirilah Gema Tabligh Akbar dalam rangka menyambut 1 Muharram tahun baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah pada hari Jumat malam Sabtu lusa, bertempat di Kecamatan Sukanegara, Cianjur Selatan, dengan penceramah Mubalik Cabai Rawit dari RRI Bogor. Kemudian juga pada Sabtu malam Minggu, Gema Tabligh Akbar yaitu di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan penceramah saya sendiri, insya Allah.